Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dari surat Paulus kepada jemaat Kolose, pasal 1 dimulai dari ayat 9 sampai ayat 14. Kolose 1 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan, ucapan syukur dan doa. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah-Nya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Amanginang saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu berdoa atau minggu rogate. Kalau dalam bahasa Latinnya dikatakan rogatio atau rogatum, yang artinya memohon, meminta, mulu bahasa Batak mengelik. Jadi minggu rogate ini adalah minggu yang menjadi minggu terakhir sebelum hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amanginang, kita mengakui bahwa doa sangat kita perlukan dalam kehidupan kita, karena kita meyakini doa memiliki kuasa yang sangat besar, seperti yang dikatakan oleh Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka akan sangat besar kuasanya. Namar gogo situ tudo tangiang ni partigor molo di haburjuhon. Tetapi yang harus kita ingat dalam kalimat itu, bukan doa itu yang berkuasa, melainkan Allah yang memberikan apa yang kita minta dalam doa. Kalau kita Amanginang berbicara tentang berdoa atau doa, terkadang muncul pertanyaan dalam pikiran kita atau dalam hidup kita. Bagaimana sih sebenarnya berdoa? Inilah yang sering menjadi pertanyaan di tengah-tengah kita sebagai orang percaya atau orang Kristen ketika kita berbicara tentang doa. Songo dia do martangiang nasit tongi. Ada orang mengatakan kalau berdoa yang benar itu yang pertama harus melihat tempatnya. Harus melihat tempatnya. Ingananna holom naso diboto halak narupani songon nanidok di Yesus ate di Matius onom ayat onomi. Masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Berdoa yang benar itu yang kedua katanya waktunya atau lamanya yang berdoa itu. Artinya tidak bertele-tele. Bamolo martang bolo tang yang mangan batang yang mangan mak. Munang matang yang doa
syafaat. Contoh. Yang ketiga, harus diperhatikan durasinya atau frekuensinya, tinggi rendahnya tekanan suara. Dang boy apalah gogohian, dang boy apalah merhusip-husip, misalnya, contoh dan sebagainya. Amanginang sebenarnya sebagai orang Kristen kepada Yesus Kristus, saya pikir itu tidak menjadi persoalan bagi kita bagaimana cara-cara berdoa yang benar. Yang saya maksudkan, bagaimanapun cara kita untuk berdoa, saya rasa bukan itu yang menjadi dasar doa yang benar. Bukan itu yang menjadi dasar yang benar bagi doa kita kepada Tuhan. Arti yang mau dikatakan, dimanapun kita berdoa, sedang seperti apapun kita berdoa, berdoa itu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Yang pasti berdoa harus dilakukan setiap saat. Itu saja intinya. Berdoa itu harus kita lakukan, itu saja intinya. Jala manang boha pecara tamar tangyang na parjolo na perlu taatusi bahwa doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Kalau Martin Luther mengatakan seturut dengan ucapan Johannes Calvin bahwa doa adalah napas hidup orang Kristen. Artinya yang mau dikatakan di sana bahwa menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernapas. Dos doi molotung pe adong mobilmu, semewah apapun mobilmu parkir di rumahmu, kalau tidak ada bensinnya itu tidak akan berjalan. Itu sia-sia. Sama dengan lampu. Betapapun bagusnya bola lampu yang kita beli, kalau tidak ada arusnya, itu akan sia-sia. Jadi itu yang pertama sebenarnya, bahwa berdoa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan atau napas kehidupan bagi kita, yang selalu dan akan kita lakukan setiap saat, namanya bernapas. Tidak boleh marsangga-sangga. Ayo bodoh marsangga-sangga marhosa, dang boy. Ngagudang penyakit bulu marsangga-sangga marhosa, nggak perlu alat pernapasan. Tetapi setiap saat, setiap detik namanya bernapas. Begitulah yang berdoa. Yang kedua adalah doa itu ibarat jembatan penghubung. Doa ini merupakan jembatan yang menjembatani antara kita dengan Tuhan. Doa kita itu ibarat jembatan yang menghubungkan antara permohonan dan harapan kita dengan pemenuhan atau jawaban Tuhan. Itulah sesungguhnya tangiang. Idu sasitong na namar tangiang. Idu sasitong na tangiang dan doa. Jadi doa itu amanginang dadaholan sekedar meminta, mengidup, dohot pabuahon atau mengadu apa yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Bukan sekedar itu. Tuhan songon na lagi sosak naik pikiraku. Tuhan lagi hacik rohaku naik marida sasala. Tuhan lagi songot-songono nau Tuhan. Bukan hanya sekedar itu. Kalau kita mau jujur amanginang, banyak kita orang Kristen terjebak dalam rutinitas ketika berdoa. Kita menganggap bahwa doa itu sebuah daftar belanja. Di sistem nuaing, manang zaman nuaing, mengisi keranjang kuning. Hai sena juju iso mengisi keranjang kuning. Nah, sering kita terjebak di sana. Terjebak dalam rutinitas itu. Artinya kita datang kepada Tuhan dengan daftar keinginan. Tuhan, aku butuh kesehatan. Tuhan, aku butuh kesembuhan. Tuhan, aku butuh Engkau dalam masalahku, supaya masalahku ini selesai. Salah dotang yangi, dang salah.
Tidak salah. Tapi ketika kita berdoa hanya sebatas itu, doa kita dangkal. Doa kita dangkal. Itu makanya kalau kita baca dalam firman Tuhan hari ini, surat Paulus ke jemaat Kolose ini Amanginang, Rasul Paulus mau menunjukkan level doa yang berbeda. Dia mengatakan di sana dia tidak henti-hentinya berdoa bagi mereka. Apa yang didoakan oleh Paulus? Bukan mendoakan jemaat itu supaya cepat kaya. Bukan mendoakan jemaat itu supaya mereka nyaman. Tetapi apa doa Paulus kepada mereka? Tidak henti-hentinya Paulus berdoa kepada mereka. Supaya mereka berubah secara substansial. Secara sikap, secara perbuatan, secara iman mereka. Karena memang kita sering berdoa hanya tentang apa yang saya mau, bukan yang Tuhan mau. Sehingga kemauan yang kita itu tidak dituruti oleh Tuhan, ahamana masa, madele, jala, gale. Ahamana masa di nguluta, marungut. Ini yang sering yang terjadi dalam doa kita. Kita meminta sesuatu yang sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Nah, menurut firman Tuhan hari ini, mengapa kita harus berdoa? Wasai kumartangiak kita di tengah-tengah ngoluta, agar pikiran kita disinkronkan dengan pikiran Kristus hidup. Supaya pengetahuan akan kehendak Tuhan, inilah yang akan menjadi kompas atau arah hidup kita. Sehingga doa kita tidak hanya sekedar curhat kepada Tuhan tanpa arah, tetapi kita mampu mensinkronkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, sehingga kita mampu mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu baik diajari kita martangiang lomo manasaud dan lomoku. Jadi bahasa ikon martangiak kita, bahasa ikon manotok kita martangiang, asa dilihat tuh kita bisu. Itu mulut aja mulai sana ayat 10:1-10:4 dikatakan supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Itu inti na martangiang, itu lapatan na manotong martangiang, asa dilihat tuh kita bisu. Doh parbinotoan taringot tuh lomoni rohani debata. Dan ketika kita berdoa, kita tidak sedang mencoba naik ke surga, tetapi kita sedang meminta surga, yaitu hikmat, pengetahuan, kekuatan dan kuasa kerajaan Allah untuk turun menopang kita dalam menghadapi setiap badai di tengah-tengah kehidupan kita. Itu tangyangi, itu namar tangyangi. Nah paduahon puasa kon manotok kita martangiang supaya kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dikatakan firman Tuhan tadi. Dan supaya hidup kita layak dan berkenan kepada Tuhan di dalam segala hal. Dan kita memiliki buah yang baik dalam kehidupan kita. Itulah manfaat untuk tetap berdoa. Dan dikatakan di dalam ayat 14 itu supaya kita berdoa itu, mengapa kita tetap berdoa? Cara kita tetap mengucap syukur dan bersukacita kepada Bapa karena Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. On mawasai komanotok kita martangiang amanginang. Kenapa kita berdoa? Dan di dalam firman Tuhan dalam epistel itu juga kita diingatkan bahwa Tuhan mendengar doa orang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah menjauhkan telinganya kepada setiap orang yang memanggil Dia. Dan bahkan Allah memperlihatkan wajahnya kepada setiap orang yang berdoa. Dan Allah peduli kepada orang yang berdoa kepadanya. Dan Allah merespon kepada siapa orang yang berdoa kepadanya. Itu yang dikatakan di dalam ayat 26 di
turpuk epistel tai. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan kepadanya. Walaupun dalam firman Tuhan dalam epistel itu, Ayub merasa seolah-olah bahwa Allah tidak mendengar doanya. Dia merasakan bahwa Allah itu sudah menjadi musuhnya. Allah sudah membuat dia menjadi musuhnya. Itu kalau kita baca dalam ayat 10 itu. Idok do disi, ida mana mangaluli sindir do imana do pakau. Dia tong rohana au hira musuhna. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Mengapa Job atau Ayub berprasangka demikian kepada Allah? Karena memang sakitnya kehidupan yang dia alami. Bukan hanya kehilangan yang dia alami, tetapi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Tidak hanya itu, dia pun mengalami kesakitan yang luar biasa. Sehingga ia menganggap bahwa Allah telah memusuhi dia. Dan dia juga mengatakan bahwa Allah tidak benar-benar baik kepada dia. Makanya sahabatnya Eliu mengatakan kepada dia, ida mapala disima dang hapinakko. Ima alussu tuho. Ai ubal gasi tutudo de batasian jol managali. Buasa matung manarita hodo pak ibana. Ala soni alusan nahro ho taringo tu pambahenan na surena. Kenapa engkau mengeluh? Apakah karena tidak semuanya apa yang kau minta itu tidak diberikan Tuhan kepadamu? Amanginang di sinilah kita mampu memahami. Tuhan mendengar semua apa yang kita doakan, tetapi tidak semua dia wujudkan. Di tangyo debata do tangyang ta alai dang sude dioloi pangiduat tai. Ido ikon tagaris bawai di tonga-tonga ni parngulota. Di tangyo debata do hitamar tangyang alai dang sude dioloi pangiduat tai. Ba memang molo jujur hita manginang bahaya do molo sude dioloi debata pangiduat tai dangi. Ido asa tangyang aliamanami i songona urut nakanin. Lomoni rohani Tuhan Yesus ido naikon saut dang lomoni rohata. Boy do tabayak ko namanginang ditiki martangiak kita sude pangiduat tai dioloi debata. Isarana mulu martangiang mahita rupani ale Tuhan pasu-pasu ma si panganonon gabe si palomak ibulu si paneang holi-holi tahu hasibukon ma di ngolunami dohot udutna nian maksudna gabe hahi pasom ma si panganoni alai au sugari persis sangotang yang tai di oloi debata baulo udah hita gabe manusia maribulu itu kan baik dah dang bino tapi saya dia belget tapi bolot tapi bolo saya tangyang ta tahu sibuk moninna saya dia umur tanwai buat dulu 30 tahun padang ni mau tapi songo dia be balgani ulo birasia balgani tong itu kan. Nah ini dia Tuhan itu mendengar doa kita tapi tidak semua pangiduat tai dioloi. Ta coba maju martangiang ala sogo roham sasahalak Tuhan sogo hir aku mangidai dungita pangido ma iya ripas semai Tuhan tahu ji majolo amanginang asura ditangi dioloi debata sude setiap sogo rohat tu sahalak ripas bolo nama hampir sude nasa portibion ripas jolmai ala ni pangiduatta. Karena tidak semua kita disukai oleh orang. Betapapun baikmu, betapapun luar biasanya engkau, pasti ada yang tidak menyukaimu. Betapapun jukamu, betapapun jahatmu, betapapun beringasmu, tidak semua orang yang tidak suka samamu. Arung go penamar lomoni rohatuho. Alani bolo tangyang tasi songoni aha mana masa. Jadi memang berbahaya do sude pangiduat tai di bolo dioloi Tuhan. Inilah yang harus perlu kita ingat amanginang. Di tangiot Tuhani do tangyang ta. Jala di boto do aha narikot dihita.
dos doi songon natoras maradopon ianak konna. Apakah orang tua ketika anak-anaknya meminta apa yang dia inginkan semua kita wujudkan? Tidak. Tetapi ketika anak-anak kita meminta, apakah kita mendengar? Mendengar. Tapi tidak semua kita wujudkan itu, karena kita tahu apa yang terbaik bagi dia. Ido. Songonido nang Tuhani. Alanima molotung penuaing doa-doa kita serasa tidak diwujudkan oleh Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa berdoa itu sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ingatlah, semua doa kita didengar oleh Tuhan, tapi tidak semua keinginan kita diwujudkan oleh Tuhan. Jadi jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Seperti firman Tuhan dalam Yakobus itu mengatakan, doa itu besar kuasanya dan mampu mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Alaido membuat kita mengajari taringo Tuhan bisuhon dohot parbinotoan di tonga-tonga ni parngolota. Alanima amanginang melalui minggu hari ini yaitu minggu rogate, kita diingatkan dengan topik minggu unang macohot tita martangiang. Tetaplah berdoa. Sadana mace arga di namartangiangon ima konsistensi. Itu yang paling penting dalam berdoa, konsistensi. Unang alate, ala tabo martangiang, ala marsahit martangiang, ala targogot martangiang. Dohot ala na asing dope, jangan seperti itu. Unang doa tong ala ikateri lopan, gabi dibagejeng-gejeng tangiangon, anggia berubah menjadi rendang. Orang atau anggia berubah, bukan itu doa itu. Nah, manang molonunga rendang pitor dihopul masih panganonon. Songon dadabo ate, gabi lupa mar tangi. Ikut taingok doa manginang. Kita harus ingat, apapun itu tetaplah berdoa. Tetaplah martangiang. Molo Indomie di parade gak bisa martangiang. Atau emak Indomie do ninna bamaksudna holaridah dos tangga konoton. Masalah hitai. Jadi molo lapak di parade parjabu molo kunjunga kita. Si tangga konoton di si tangga konoton. Itu juga harus didoakan. Dan itulah sebenarnya doa itu. Jadi kita jangan menganggap sepele untuk kita berdoa. Harus tetap berdoa, apapun harus didoakan. Jadi dak kola nakka pangiduan dang ala songon naudok nakanin. Harus konsistensi dan tapar rohaun dalam berdoa. Bukan karena sesuatu yang sudah kita terima lalu kita berdoa secara kusut. Ala tergogot kita martangia kita semalam suntuk sampai tarilu-ilu. Bukan, tetapi dibutuhkan konsistensi. Berdoalah selalu. Walaupun seolah-olah doa kita itu serasa belum dijawab, tetaplah lakukan. Jadi tolu langkah dalam berdoa. Dangi di Matius 7 ayat 7, kan? Sik, cari. Minta, dohot, nok, ketuk. 3 langkah itu saja. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Mintalah, berdoalah, carilah, berusahalah, ketoklah, berserah kepada Tuhan. Ido tolu langkah dalam berdoa. Jadi jangan pernah kita menganggap berdoa tidak ada gunanya. Berdoa dan tidak berdoa sama saja. Tidak. Dengan kita tetap berdoa dan kita berdoa dalam kehidupan kita, di saat doa kita mampu mensinkronkan pikiran kita dengan
pikiran Kristus, sehingga kita memiliki hikmat di dalam bertindak dalam kehidupan kita. Mololas perohata dang pitor lupa diri. Molo marsa pehita dang pitor madele manang bersungut-sungut. Itulah sesungguhnya kekuatan doa. Makanya dikatakan doa mampu mengubah segala sesuatu. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan beroleh kesehatan dan sukacita. Kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam doa dan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau ingatkan kami untuk kami boleh tetap berdoa dalam suka, baik duka, dalam sehat, baik sakit, ataupun Tuhan apa situasi dan kondisi kehidupan kami, hendaklah kami tetap berdoa. Mau di mana, kapanpun, dan sedang apapun kami, Engkau ingatkan kami untuk kami selalu berdoa di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, dengan doa kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan berdoa, Tuhan memberi kami hikmat dan pengertian untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami berdoa tidak hanya sebatas meminta dan mengadu, tetapi Tuhan, kami berdoa untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh bersyukur dalam segala hal. Tuhan, banyak hal yang kami kehendaki dalam kehidupan kami, tapi kami yakin percaya seperti firman-Mu mengatakan, Engkau selalu mendengar doa-doa kami, tapi tidak selalu mewujudkan apa yang menjadi keinginan kami. Tapi kami yakin percaya Tuhan, biarlah kehendak kami ini boleh menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh bersukacita, boleh memuji-muji, dan boleh beriman yang bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan para jemaat-Mu dari anak-anak sampai dewasa. Engkaulah Tuhan yang memberikan hikmat pengetahuan lewat doa-doa mereka, sehingga mereka Tuhan boleh memahami setiap pengharapan yang mereka cita-citakan dalam kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, anak-anak, keluarga, pekerjaan, dan apapun Tuhan problema hidup yang kami alami, terkhusus jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, penyakit, dan duka cita. Tuhanlah yang memberi kesembuhan kepada jemaat-Mu yang dalam tahap pemulihan dan dirawat di rumah sakit. Pada jemaat-Mu yang dalam duka cita, Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan yang luar biasa. Walaupun Tuhan terkadang pikiran kami tidak sejalan dengan apa yang Kau pikirkan tentang kehidupan kami, inilah kami Tuhan, ajar kami untuk kami boleh senantiasa mengimani apapun yang Tuhan berikan proses hidup dalam kehidupan kami masing-masing. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami, mengajari kami lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi terbaik dalam kehidupan kami. Wujudkanlah itu Tuhan lewat iman dan percaya kami, sehingga kami Tuhan boleh bertumbuh walaupun kehidupan kami tidak baik-baik saja saat ini. Tapi kami yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan kami untuk melangkah dan berjalan melakukan setiap hidup dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah kami Tuhan, berkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.